Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salsabila dengan NPM 20111100461, Prodi PGMI kelas D Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semester 3. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peradaban Islam di wilayah kekuasaan dinasti Safawi. Khususnya yang pertama yaitu perkembangan bidang ekonomi di wilayah kekuasaan dinasti Safawi. Yang kedua yaitu perkembangan bidang ilmu pengetahuan di wilayah kekuasaan dinasti Safawi. Dan yang terakhir yaitu perkembangan bidang seni budaya di wilayah kekuasaan dinasti Safawi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dengan dosen pengampu Ibu Eka Tusiana MPD. Berikut adalah video penjelasan dari saya. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai perkembangan bidang ekonomi di wilayah kekuasaan dinasti Safawi. Berkenaan dengan perekonomian Persia pada abad ke-13 Masehi, sebelum kerajaan Safawi berdiri tidak banyak diketahui karena tidak ada yang khusus membahasnya. Setelah Daulah Safawiyah berkuasa di Persia dan dengan tercapainya situasi politik yang baik terutama pada masa pemerintahan Abbas I, maka pertumbuhan dan kemajuan dalam bidang ekonomi menempati tempat yang baik pula, khususnya dalam bidang perdagangan karena bertambah ramai dan fungsinya pelabuhan Teluk Persia sebagai jalur dagang internasional. Selanjutnya yaitu kemudian pada masa pemerintahan Abbas I, kerajaan Safawiyah dapat menguasai Hormuz dan pelabuhan Gurum Ruyang namanya diubah dengan Bandar Abbas. Dari itu pula menunjukkan bahwa pada fase ini kerajaan Safawi telah memegang suatu urat nadi perdagangan internasional di jalur laut khususnya di Teluk Persia. Di sekitar Laut Kaspia, kerajaan Safawiyah juga menjalin hubungan dagang dengan Rusia. Baik, materi yang kedua yaitu tentang perkembangan di bidang ilmu pengetahuan pada dinasti Safawi. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada masa kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut. Beberapa tokoh ilmuwan yang terkenal antara lain yang pertama yaitu Bahauddin Al-Syarazi, seorang generalis ilmu pengetahuan. Yang kedua, Muhammad Bakir bin Muhammad Damat, seorang filsuf ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan sains, Safawiyah lebih maju dari kerajaan lainnya pada masa yang sama. Adapun faktor-faktor pendukung berkembangnya ilmu pengetahuan di Persia ada dua. Yang pertama yaitu orang-orang Persia dikenal sebagai bangsa yang cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu teologi yang dianut penguasa Daulah Safawiyah adalah Syiah. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai perkembangan di bidang seni budaya pada wilayah kekuasaan dinasti Safawi. Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan atau ibu kota kerajaan menjadi kota-kota yang sangat indah. Di kota itu berdiri bangunan-bangunan besar yang indah seperti masjid, rumah-rumah, rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Jenderut, dan istana Cihil Sukut. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Di bidang seni, kemajuan nampak begitu ketara dalam gaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun pada tahun 1611 Masehi dan Masjid Syekh Luf Allah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Unsur seni lainnya terlihat pula dalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian, tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.